kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa Ustaz. Iya, alhamdulillah ya, semoga doa kita Allah sejaga dan menjadikan keberkahan untuk hari ini. Dan proses pembelajaran yang kita lakukan bisa kita pahami dengan mudah dan dapat terpendam dalam diri kita. Oke anak-anak, semua ya, Ibu absen dulu ya. Gimana? Tadi udah di absen, kalau nggak salah Ibu lihat sama sekretarisnya tadi sudah di absen? Sudah. Hadir semua? Ya. Hadir semua Ibu. Ya Ibu lihat ini sudah lengkap, personalnya lengkap, luar biasa ya. Semoga pertemuan berikutnya juga kita tetap semangat seperti ini, bisa hadir secara rutin. Kemarin Ibu memberikan tugas pada pertemuan yang kemarin. Jadi gimana, sudah dikerjakan? Ya. Keren, hebat. Pada pertemuan kali ini Ibu Guru akan menjelaskan atau kita akan mempelajari materi yang terkait dengan itu kalian diharapkan mampu menganalisis penerapan sifat koligatif larutan pada pembuatan ice cream melalui percobaan dengan benar. Jadi kalian akan lakukan dengan cara yang benar. Tapi sebelum kita melakukan hal-hal tersebut, Ibu ingin merefresh dulu nih. Pada pertemuan kemarin ada beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan dan kalian pun Ibu rasa kemarin sudah paham. Jadi Ibu ingatkan dulu. Ada yang tahu nggak apa itu sifat koligatif larutan? Kemarin sudah dipelajari ya? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang dipengaruhi oleh zat larut. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Nomor 2. Apa itu sifat perbedaan sifat larutan elektrolit dan non elektrolit itu apa? Ayo. Larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan listrik jika dilarutkan dalam air. Oke. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak mampu menghantarkan zat listrik. Oke, bagus. Masih ingat tepuk tangan dulu. Oke, kira-kira nih, kalian tahu nggak apa sama titik beku air murni dengan titik beku larutan garam? Siapa yang bisa? Jadi di sini saya akan menjawab apakah sama titik beku dari air murni dengan titik beku larutan garam. Jadi jawabannya itu kalau titik beku larutan garam itu lebih rendah dibandingkan titik beku air. Ibu punya videonya. Sekarang kalian tonton video yang akan Ibu tampilkan. Diperhatikan dan disimak videonya. Oke, baiklah. Tadi udah ditonton ya apa video tadi. Nah sekarang Ibu ingin tanya, ada yang bisa ceritakan nggak menurut penangkapan kalian tuh yang ditampilkan dalam video itu apa? Ada yang bisa? Menceritakan tentang titik penurunan suhu pada suhu yang sebelumnya di atas rata-rata kemudian turun. Oke, si Faras menangkap bahwa dia tadi melihat menonton bahwa es batu tadi yang biasa saja suhunya kalau nggak salah tertulis tadi berapa? 0 derajat, ketika ditambahin garam ternyata suhunya menurun. Kenapa sih Ibu tuh harus atau kenapa kita tuh harus termotivasi untuk mempelajari sifat koligatif larutan? Karena memang sifat koligatif larutan itu bagi orang-orang kimia atau bagi kehidupan kita tuh banyak sekali manfaatnya. Contohnya salah satu yaitu cairan pendingin pada es krim. Karena seperti yang kalian lihat tadi bahwa kalau es batu itu suhunya kan 0 derajat. Insya Allah dalam pelajaran ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yaitu project design learning. Jadi ada beberapa tahap yang akan kita lalui pada proses pembelajaran dengan model pembelajaran ini, yaitu nanti kalian akan menentukan pertanyaan mendasar itu seperti apa, kriteria ketuntasan minimal yang akan kalian harus capai pada materi ini adalah nilainya harus minimal 75 dan bentuk penilaian yang akan dilakukan yaitu tekniknya penilaian sikapnya. Jadi bagaimana pengamatan kalian, kemudian pembuatan jurnalnya, sementara penilaian pengetahuannya nanti tes tertulis. Setelah ini ada tes tertulis. Kemudian penilaian keterampilan, nanti unjuk kerjanya bagaimana skill kalian dalam proses pembuatan ice cream nanti ditunjukkan dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana kalian melakukan presentasi yang baik. Bentuk penilaiannya kalau pengamatannya itu nanti ada lembaga. Ibu akan membentuk 4 kelompok ya. Sudah kebentuk? Ya, karena kemarin sudah Ibu
instruksikan bahwa satu kelas ini dibagi 4 melakukan pertanyaan. Kalian akan memberikan pertanyaan yang mendasar. Tapi sebelum itu kalian simak dulu video yang kita itu tampilkan sekali ya. Nilai KF setiap larut itu bersamaan. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF di kursi limit pas salju di jalanan. Kalau kita naburin barang di atas salju, saljunya bakal mencair. Kenapa barang bisa bikin salju mencair? Partikel-partikel garam. Dan kalian paham konsepnya bahwa memang fungsi garam itu adalah menurunkan titik beku air. Nah, sekarang kalian bisa mencari bagaimana sih cara pembuatan es krim dengan menggunakan ada nggak pertanyaan yang ingin dengan video ini saya ingin mengetahui apa gitu, ada pertanyaan mendasar yang ingin kalian ketahui, kira-kira apa? Ada yang bisa? Ya, diangkat tangannya, boleh. Ayo berdiri nah, yang di depan. Oke. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa sih fungsi dari garam datu dalam proses pembuatan es krim? Jadi pertanyaan yang ingin dicari setelah melihat video itu, dia ingin tahu garam itu fungsinya apa gitu. Ada yang lain? Bagus. Oke, yang bagian belakang kelompok 4, ayo. Saya ingin tahu apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan campuran untuk membuat es krim. Oke, kita pertanyaan sudah dicatat ya tadi pertanyaannya itu sebagai dasar kalian melakukan percobaan itu. Semoga dengan melakukan percobaan tadi dan mencari di literatur kalian akan tahu ternyata ini jawabannya ya. Oke, pertanyaan yang luar biasa bagus. Jadi teman-teman di sini kan kalian udah baca nih dari teks bacaan tentang es goyang. Di sini juga saya ingin bertanya sama kalian, hal-hal apa saja sih yang menarik yang dapat kalian amati? Menurut saya cara pembuatan es ini juga cukup unik, yaitu dengan cara digoyang-goyangkan. Nah, untuk hal yang menarik yang lainnya juga ini, mereka itu hanya membutuhkan waktu yang cukup sedikit, yaitu mereka hanya membutuhkan waktu. Dia akan membuat es krim itu cepat membeku. Iya. Di luar negeri juga garam itu dipakai loh saat musim salju. Tahu nggak gimana cara pakainya? Gimana? Itu waktu jalan-jalan dipenuhi sama salju, itu nanti bakal ada truk atau mobil yang akan menyapu salju. Kemudian di belakang truk tersebut akan ditaburi beberapa garam agar tidak terjadinya lagi pembekuan pada jalan itu. Saja alat yang akan kita butuhkan untuk membuat es krim. Kita menggunakan kaleng, Nonton video, coba jelaskan cara pembuatan es krimnya. Jadi menurut saya nonton kemarin, yaitu memasukkan es batunya. Jadi kayak gini, kita masukkan es batu pinggirnya, tambahkan garam. Jadi proses pembuatannya itu kita tinggal putar-putar begini loh, sampai es krim adonannya jadi membeku. Oke, jadi tadi dari Ibu keliling-keliling ternyata kalian sudah ada beberapa yang sudah menyebutkan alat dan bahan dari hasil internet maupun nonton YouTube. Caranya pun Ibu lihat sudah rancangan percobaannya juga sudah Ibu lihat, sudah luar biasa bagus sekali. Nanti sebentar kita eksekusi. Tetapi kita harus merencanakan dulu nih kira-kira jadwalnya, waktunya, proses praktikum kita. Nanti kita kira-kira pelaksanaan proyeknya 30 menit ya. Jadi 30 menit praktikumnya, kemudian 30 menit nanti presentasi hasil ya. Oke? Mulainya dulu duduk saja ya berapa hari kan berapa menit berarti ini apa ini yang mana dibuka barang ini berarti ini. Oke, baiklah, alhamdulillah ternyata dari pantauan Bu Guru semuanya berhasil membuat es krim yang lembut. Kita tepuk tangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembuatan es krim yang menggunakan perlakuan 1, yang dimana perlakuan 1 ini dengan cara penambahan penambahan es batu, garam, lalu diputar. Suhu sebelum penambahan zat terlarut, awalnya suhunya itu secara normal yaitu 0 derajat Celcius. Setelah penambahan zat terlarut atau garam, suhunya berubah atau turun drastis menjadi -3 derajat Celcius. Ini bentukan es krim yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pembuatan bahan es krim dengan perlakuan penambahan es batu, garam, dan diputar. Sebelum penambahan zat terlarut, suhunya tetap 0 derajat karena hanya es batu. Setelah penambahan zat terlarut yaitu garam, suhunya meningkat menjadi -5 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk di dalam sesi pertanyaan. Kita akan bertanya, mungkin ada kelompok lain ada yang ingin bertanya tentang prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, jadi tadi kan kalian membuat es krim dengan 2 metode. Yang pertama dengan menambahkan es krim dan es batu dan garam lalu diputar. Yang kedua dengan menambahkan es batu dan garam lalu tidak diputar. Nah, pertanyaannya mana yang lebih cepat, yang diputar atau yang tidak diputar? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dari hasil diskusi kelompok kami, pada suhu 25 menit, es krim di bagian dasar lebih sedikit mengental tetapi belum membeku. Pada proses yang tidak dilakukan pengguncangan es krim sulit untuk membeku, karena proses pengguncangan ini bertujuan ganda. Pertama, untuk mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga membuat es lebih lembut. Yang kedua, dengan proses ini terjadi percampuran udara ke dalam adonan es, sehingga es krim dapat cepat terbentuk. Oke, baiklah Nana. Sekarang kita masuk ke fase yang ke-6 yaitu evaluasi dan refleksi. Jadi dari hasil presentasi kalian, kemudian proses tanya jawab itu menggambarkan betapa kalian sudah memahami konsep dasarnya seperti apa, kemudian aplikasinya di kehidupan sehari-hari juga sudah bisa. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa bagaimana penurunan titik beku itu ketika ditambahkan garam suhunya jadi seperti apa? Menurun. Jadi dengan menurunnya titik beku itu kita manfaatkan salah satunya tadi dengan membuat es krim. Jadi benar sekali hasil simpulan tadi, kemudian dari jawaban pertanyaan tadi sudah mencakup semuanya, dan Ibu sangat luar biasa menghargai sekali proses pembelajaran hari ini. Nah, sekarang di awal bilang tadi ada yang berupa, kalau yang mau berbentuk TikTok atau mau berbentuk Canva boleh nanti diselesaikan di rumah dan kirim linknya ke guru ya. Baik bisa berupa infografis, nanti kita akan itu informasi bahwa pembelajaran kita yaitu masih tentang sifat poligami lautan, nanti tekanan osmotik yang akan kita pelajari. Jadi baca-baca dulu di rumah ya. Oke, baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pesan Ibu Guru adalah belajarlah dari manapun, belajarlah dari siapapun, karena keberkahan ilmu bukan dari siapa yang menyampaikan, tapi bagaimana usaha kalian untuk memperoleh itu. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Semoga dengan peluh kalian, lelah kalian, nanti kalian itu menjadi salah satu jalan bagus untuk meraih kesuksesan. Tetap semangat ya. Ibu tutup dengan doa.